Perkenalkan, nama saya Dedi Yusuf Girsang dengan NIM 230306039 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dari kelas PTNA Angkatan 2023. Di sini, saya akan membuat tugas video mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Insinyur Penny Patriani SPT MPIPM Asian Eng dengan topik bahasan yaitu metabolisme karbohidrat. Namun sebelum kita membahas metabolisme karbohidrat, kita harus mengetahui terlebih dulu ya seperti apa itu karbohidrat dan metabolisme. Karbohidrat adalah sebuah komponen pangan yang berfungsi sebagai energi utama dan sumber serat makanan. Nutrisi ini juga dikenal dengan sebutan sakarida, terdiri dari susunan atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis makronutrien ini dapat ditemukan dalam makanan dan minuman tertentu seperti gula, pati, serat, eh, karbohidrat yang dibagi menjadi dua jenis yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna tubuh, sedangkan karbohidrat sederhana akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, sedangkan metabolisme adalah proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel makhluk hidup yang bertujuan untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, memelihara kehidupan sel, dan menjelaskan berbagai fungsi tubuh lainnya. Proses ini melibatkan pengumpulan dan pemecahan nutrisi, serta sintesis dan penguraian molekul yang diperlakukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, sintesis zat-zat penting, serta penghilangan sisa-sisa metabolisme. Nah, di dalam metabolisme karbohidrat ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Adalah dua proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Katabolisme adalah proses penguraian atau breakdown molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat digunakan oleh tubuh. Sebaliknya, anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana dengan bantuan energi. Katabolisme memecah molekul-molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat digunakan oleh tubuh. Sedangkan anabolisme membentuk molekul yang kompleks bersumber dari molekul yang sederhana. Kedua proses ini membentuk energi yang berperan penting dalam fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan penggunaan energi. Di dalam metabolisme ini memerlukan keberadaan enzim, di mana hasil dari metabolisme tadi yaitu energi. Fungsi metabolisme adalah untuk memproses dan menyediakan energi bagi tubuh. Selain itu, metabolisme juga berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta menghasilkan sumber energi yang dibutuhkan tubuh. Dalam proses ini, metabolisme mengubah karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan protein menjadi asam amino yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Yang fungsi metabolisme lainnya itu meliputi menghasilkan ATP, atau adenosin trifosfat yang diperlukan untuk berbagai aktivitas tubuh, serta memanaskan tubuh, membuat otot berkontraksi, dan memungkinkan tubuh untuk bergerak. Nah, jalur metabolisme karbohidrat yaitu proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat. Proses ini melibatkan reaksi pemecahan katabolisme dan reaksi pembentukan anabolisme. Jalur metabolisme karbohidrat itu meliputi seperti glikolisis, di mana proses penguraian glukosa menjadi piruvat menghasilkan energi berupa ATP dan NADH. Selanjutnya glikogenesis, di mana proses pembentukan glikogen dari glukosa yang kemudian disimpan dalam otot maupun hati. Lalu HMP sub, jalur alternatif untuk metabolisme glukosa yang menghasilkan pentosa fosfat dan NADPH. Lalu oksidasi piruvat, penghubung antara interaksi atau reaksi glikolisis dengan lintasan reaksi selanjutnya yaitu siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Lalu dilanjutkan ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs, sederetan reaksi metabolisme penapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis menghasilkan energi berupa ATP dan NADH. Glikogenesis, lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glikogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Glucogenesis, proses pembentukan glukosa dari non-glukosa substrat seperti amino, asam laktat, dan asam piruvat yang terjadi ketika kadar glukosa darah rendah.
Lalu yang terakhir yaitu jalur metabolisme karbohidrat ini berperan untuk menghasilkan energi, mempertahankan keseimbangan kadar glukosa darah dan memelihara jaringan tubuh. Nah, sekian penjelasan saya.